Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Di kesempatan ini ya Tuhan, kami bersyukur karena anugerah-Mu selalu Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah ditinggalkan sendirian, tetapi tangan Tuhan selalu menopang, menolong kami semua. Di kesempatan ini ya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan buat kita sekalian pada kesempatan ini terambil di dalam Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak-anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Natal itu sudah identik dengan perayaan, dengan pesta, dengan hadiah, dengan kemeriahan, bahkan dengan kemewahan. Dan Natal itu sudah menjadi komoditas yang sangat menguntungkan atau mendatangkan keuntungan bagi banyak kalangan. Nah, saudara, gereja dan juga orang Kristen itu juga sudah terpengaruh dengan lebih menekankan perayaan pada saat memperingati Natal. Apakah itu semua salah, saudara? Mari kita sama-sama merenungkannya. Keprihatinan Tuhan Yesus itu tidak berhenti dengan lahir di kandang domba sebagai lambang kesederhanaan dan kehinaan yang sering ditonjolkan di dalam rangkaian Natal. Bukan hanya tidak ada tempat yang layak untuk kelahirannya, tetapi juga diikuti dengan tidak adanya tempat yang aman untuk ia tinggal. Di dalam bacaan kita, Matius pasal 2 ayat 18, dikatakan bahwa malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Menunjukkan kepada kita, saudara, bahwa kehidupan Yesus itu penuh dengan keprihatinan. Saudara, Yusuf dan Maria itu harus cepat-cepat membawa bayi Yesus meninggalkan Betlehem. Mereka harus mengungsi ke Mesir untuk menghindar dari tindakan Herodes yang ingin untuk membunuh bayi-bayi di Betlehem dan sekitarnya pada waktu itu. Jadi sejak kelahirannya, Yesus itu sudah merasakan ancaman, dikejar-kejar untuk dibunuh.
Jelas bukan hal yang menyenangkan bagi Yusuf, bagi Maria, dan juga bagi Yesus ketika mereka harus menjadi pengungsi di negeri orang. Karena status pengungsi itu tentunya bukanlah hal yang menyenangkan dan enak untuk dijalani oleh seseorang. Mesir itu juga bukanlah negeri yang memberikan kesan yang baik atau kesan yang indah dan menyenangkan bagi sejarah bangsa Israel. Karena Mesir itu mendatangkan gambaran kehidupan sebagai sebuah tempat perbudakan yang tidak menyenangkan. Tetapi inilah saudara-saudara yang harus mereka lakukan, keluarga ini, keluarga Yusuf, agar mereka bisa terhindar dari tindakan kejam seorang Herodes pada waktu itu. Apalagi mereka juga harus membawa seorang anak kecil, dan kemudian lagi mereka bukanlah berasal dari keluarga yang kaya, yang bisa mengandalkan kekayaannya atau hartanya untuk hidup di negeri orang. Sebagai keluarga pengungsi, mereka harus siap dengan kehidupan yang sulit dan juga penuh dengan tantangan. Rasa takut akan ancaman Herodes terhadap anak mereka membuat mereka menjadi pelarian dan pengungsi di Mesir. Inilah yang terjadi saudara dengan bayi Yesus dan orang tuanya. Kelahiran bayi Yesus itu juga diiringi dengan peristiwa yang amat menyedihkan dan memilukan. Saat Herodes tahu bahwa orang-orang Majus itu tidak kembali dan memberitahukan di mana Mesias itu berada, dia menjadi sangat marah. Maka terjadilah pembunuhan terhadap anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya. Ini bukanlah sebuah kemeriahan pesta atau semarak sebuah perayaan, tapi lebih kepada sebuah tragedi yang mengiringi kelahiran Yesus. Sebuah nyanyian yang memilukan tengah terjadi pada waktu itu. Dikatakan bahwa terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Saudara, ini bukanlah sebuah hadiah yang indah bagi Yesus dan juga keluarga-keluarga yang kehilangan anak-anaknya pada waktu itu di Bethlehem dan sekitarnya. Peristiwa ini menjadi harga yang amat mahal dari ketakutan seorang manusia kepada sesamanya. Sesama yang lebih sering dipandang dan dilihat sebagai saingan yang mengancam kedudukannya. Sebuah bukti dari tidak adanya kepedulian terhadap kepedihan sesama yang ditimbulkan dari ketakutan yang berlebihan terhadap orang lain. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita itu bukan seperti Herodes yang tidak tahu siapa bayi Yesus. Kita tahu bahwa Yesus lahir ke dunia karena Allah peduli pada kita. Dia ingin menyelamatkan umat manusia dengan berita sukacita mengenai lahirnya anak Allah di tengah umat manusia. Natal itu adalah renungan indah dari sebuah kepedulian yang lahir untuk orang lain. Peringatan hari Natal itu seharusnya menjadi sebuah karya bagi sesama yang membutuhkan kabar sukacita. Bukan hanya dibatasi pada dinding gereja dan penghuni di dalamnya, tetapi harus keluar menempuh risiko untuk sebuah karya kepedulian terhadap sesama. Saat ini saudara, saya percaya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita juga punya saudara yang mungkin saat ini sedang berada dalam kehidupan yang sulit. Mereka yang berada dalam keadaan duka cita, mereka yang mungkin dalam keadaan ekonomi yang sulit dan sebagainya. Karena situasi akhir-akhir ini, mari kita sampaikan kabar sukacita itu kepada mereka. Paling tidak kita bisa memberikan sebuah semangat atau sebuah dorongan, sebuah nasihat untuk membangkitkan kembali semangat mereka yang mungkin mulai hilang atau rapuh. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah kepedulian telah dimulai 2000 tahun yang lalu ketika Allah peduli pada manusia, maka Ia mengutus anaknya. Kepedulian yang terus-menerus direnungkan, kemudian dihayati dan diteladani, yang harus kita, sekali lagi kita harus renungkan, kita hayati, dan kita kemudian teladani dalam kehidupan kita ini. Memang bukan hal yang mudah, tetapi penuh pergumulan dan perjuangan. Tapi inilah harga yang harus dibayar untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik
dalam kehidupan manusia, yaitu damai. Natal itu identik dengan kepedulian Allah terhadap umat manusia untuk mendatangkan shalom atau salam damai. Ini bukanlah instant peace yang berupa ucapan atau salam-salaman, peluk, cium, hadiah atau pesta. Karena kalau ini yang terjadi, maka hari ini ada, besok sudah menguap dan hilang. Salam atau salam damai adalah jalan panjang yang harus ditempuh dan diupayakan secara terus-menerus dalam kehidupan umat manusia. Jalan panjang yang tidak selalu mudah tetapi penuh tantangan dan juga rintangan yang menghadang di sepanjang jalan. Inilah yang harus dihayati dan dijalani oleh pengikut Kristus. Pesan Natal selalu terdengar akan menjadi kidung yang merdu dan indah ketika itu terdengar sampai di hati dan juga hidup kita, bukan hanya di telinga saja. Inilah yang menjadi panggilan Natal, saudara, yang harus kita jawab saat ini dan di sini, di mana Tuhan telah menempatkan kita di tengah-tengah kehidupan bersama sesama kita. Selamat Natal, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.